Dilaporkan saya rem mendadak. Bintang 1 bang. Mati aku mati. Drivernya bilang kalau mau cepat terbang aja bang, atau terbang aja kak gitu. Nah sebenarnya kita nggak perlu memberikan balasan seperti itu. Kita cukup Busur mengidah lah. Tahu busur mengidah. Kenyang melihat. Hanya no bini aja terpelongo. Nggak dapat. Sementara kita udah bagus melakukan pelayanan terhadap penumpang. Jadi kita harapkan kepada melalui abang ini kita ngasih masukan ya, bahwa kita kan udah melayani itu, janganlah sampai performa kita pun turun. Sementara kita seperti prinsip di Grab ini kita melayani pelayanan. Nah, itu aja bang, masukan dari saya bang. Jadi yang pertama kali harus kita pahami itu sebenarnya tuh di mindset semua customer itu Pak, pada saat dia melakukan pemesanan pasti dia pertama kali itu dia bilang bang cepat ya bang gitu kan katanya. Nah jadi sebenarnya kalau pertama kalau kita mendapatkan pesan seperti itu kita nggak perlu panik Pak. Kemudian pernah juga saya baca tuh di sosial media dapat info dari teman-teman gitu kan, langsung drivernya bilang kalau mau cepat terbang aja bang gitu ya, atau terbang aja kak gitu. Nah sebenarnya kita nggak perlu memberikan balasan seperti itu, kita cukup bilang aja baik pak atau baik kak, saya segera ke sana gitu bang. Jadi kalau menurut saya sebenarnya bahasa bang cepat ya itu udah termindset di dalam pikiran mereka. Nah kemudian kita kan punya SOP gitu, kita jelas mengutamakan keselamatan gitu kan. Jadi kita menuju lokasi penjemputan itu tetap harus mengutamakan keselamatan diri kita dulu Pak. Kemudian keselamatan kendaraan kita. Jadi fitur chat ini harus selalu dimanfaatin supaya apa? Karena pada saat nanti kita mendapatkan tuduhan dari customer, tim Grab bisa baca chat bapak-bapak sekalian gitu. Karena yang namanya chat itu tersimpan di sistem kita. Jadi kita bisa lihat tuh, misalnya misalnya ya, si customer bilang drivernya nggak respon misalnya gitu kan. Tapi ternyata bapak sudah ngechat. Nah jadi itu bisa jadi suatu bukti lah gitu bahwa tuduhan si customer ini tidak benar gitu. Jadi upayakanlah selalu menggunakan fasilitas chat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua kawan-kawanku. Oke, terkait performa ya, ini ada saya tanyakan beberapa lah. Nah, misalnya CS singgah ke ATM, katakanlah sudah berjalan, dia minta singgah, itu bisa jadi awal konflik sama dia. Kenapa? Mungkin waktunya terlalu lama kita menunggu dia di situ gitu loh. Sementara dia tidak buat pemberhentian. Di aplikasi itu ada pemberhentian, ada tujuan 1, tujuan 2, dia tidak gunakan di situ. Itu otomatis CS sudah salah kita bilang kan itu kan terlalu lama, tapi kami tetap toleransi itu. Oke, yang kedua, terus yang kedua ini kalau bisa CS memberikan bintang 1 kepada driver, dia harus mengetik minimal 400 karakter. Dia ceritakan di situ kronologinya apa. Pada saat itu dia ceritakan untuk abang udah terima di meja abang itu, abang baca udah ada tahu masalahnya itu. Abang konfirmasi dong sama drivernya. Tinggal abang laga masalah ini, siapa yang benar siapa yang salah gitu. Jangan langsung abang kasih bintang. Ya. Padahal kami kayak gitu bang. Kan, gitu kan. Bintang rating terendah itu kalau nggak salah 4,7, 4,6 ke bawah kami wajib training offline di GDC, bener nggak? Ya kan? Saya baca itu makanya saya bisa ngomong gitu kan. Yang kedua, kalau kita mengingatkan kepada CS di dalam mobil, itu udah jadi sumber konflik juga. Misalnya anaknya mengoyak-ngoyak kaca, plastik separator gitu kan, lasak. Otomatis si driver kan kurang fokus. Dan nanti itu bisa awal konflik gitu kan. Jadi untuk itu
Oh, yang tadi udah terjawab, sampai kapan bintang itu 72 jam lah. Jadi itu aja. Jadi yang pertanyaan yang aku sampaikan tadi, tolonglah itu diperbaharui. Gunanya itu apa? Jadi ada keadilan buat kami gitu loh. Jadi misalnya, atau gini, usul saya kemarin, kalau misalnya setiap CS memberikan bintang 1 sampai 4, kalau 5 kan sempurna gitu kan. Kalau 4 berarti ada konflik. Dia harus ceritakan kronologinya di situ. Jadi kalau dia ceritakan, kalau bisa telepon kami, benar nggak seperti ini kejadiannya. Kalaupun kami dipertemukan sama CS itu, kami siap gitu kan, misalnya untuk mengklarifikasi masalah yang timbul itu gitu. Oke Mas. Jadi kedepannya tolonglah, ini bintang udah banyak kali. Bintang udah banyak kali nih, bukan kesalahan saya. Saya sambil mengedukasi, itu sebenarnya sakit di hati dia, tinggal kasih, abang tinggal loloskan, padam kami ya gitu kan. Oke Bang ya, itu aja Bang ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama masalah customer singgah di ATM ya. Ya memang sebenarnya untuk masalah seperti ini sebenarnya Grab itu kan udah menyediakan fasilitas, baik misalnya dia 2 tujuan gitu, atau misalnya pun kadang-kadang ada customer yang salah titik, kita bisa menggunakan namanya fitur ubah tujuan gitu kan. Namun gimana misalnya customer tiba-tiba teringat tuh, oh uangnya nggak ada, jadi dia butuh singgah di ATM gitu kan. Nah sebenarnya kalau kayak gini sih tergantung kita. Kalau misalnya memang ATM itu sejalan, sebenarnya nggak ada masalah kan Pak. Ya tergantung Bapak lah gitu kan gimana. Nah, kalau bisa memang ya udah singgah dulu pun nggak apa-apa, tapi bilang Bu jangan lama-lama ya gitu kan. Nah kemudian pada saat CS memberikan bintang 1, apakah ada konfirmasi? Sebenarnya untuk hal seperti ini ada Pak, cuman tidak semuanya. Karena kendala memang manpower Grab itu nggak bisa mengkonfirmasi satu persatu orderan, tapi masalah mengkonfirmasi itu ada. Karena contohnya kemarin pernah kita kasih ulasan gitu kan, itu dikonfirmasi sama customernya Pak, kemudian dikonfirmasi juga ke driver gitu. Cuman memang tidak semuanya Pak, karena kan perjalanan gitu kan ada ribuan pastinya kan. Nah mungkin ini juga masukan juga. Kemudian untuk anak customer gitu, misalnya dia bandel gitu kan Pak. Nah sebenarnya kita boleh menegur Pak, tapi negurnya ya mungkin kita paham lah ya, orang Medan gitu kan, Dek tolong ya jangan dikoyak gitu kan. Nah mungkin bisa negur orang tuanya dulu, Pak Bu, minta tolong ya Bu, anaknya jangan, partisinya jangan dikoyak, soalnya kalau dikoyak nanti saya ganti ke Grab misalnya gitu Pak. Jadi sebenarnya ya kita harus bisa sih memberi teguran itu nggak apa-apa Pak, ke misalnya ke orang tua customer gitu, tapi kalau bisa jangan anaknya yang dimarahi Pak. Nah ya, karena kalau anaknya dimarahi, dia nanti sakit hati Pak, padahal anaknya salah sebenarnya kan. Infoin ke orang tuanya diinfoin Pak, bilang jangan dimukul. Ya memang namanya penumpang merasa raja ya kan. Nah jadi ya gitu sih, harus memang ya lagi-lagi minta tolong lah sama abang-abang mitra untuk menginformasikan ke orang tuanya supaya anaknya dijaga sih gitu. Cuman jangan dimarahin gitu sih Bang. Kayaknya bisa ya. Ya karakter tadi kayak mana kira-kira Pak? Misalnya misalnya CS ngasih bintang 1, dia harus ngasih ulasan seperti kami ngasih bintang 1 ke CS juga gitu loh. Jadi dia buat cerita kronologis itu. Mas misalnya drivernya dimarah-marahinya saya tak hafal gitu kan. Nah, jadi CS ya, yang kasih bintang 1 langsung kirim, yo itu enak kali lagi tuh misalnya yang selama salah pencet katanya nanti. Ya Pak, memang sih Grab itu memberikan penilaian bintang itu sebenarnya ya supaya kita sama-sama berusaha memberikan layanan yang baik ya kepada driver. Namun
untuk minimal memang belum ada Pak, yang ada maksimal karakter gitu kan, jadi maksimalnya berapa, jadi sebenarnya dia nggak boleh cerita terlalu panjang supaya kita nggak sulit bacanya gitu Pak, tapi masukannya boleh lah, nanti kita catat ya. Ya Bang, saya ada mau naikkan beberapa hal ini Bang. Mengenai soal pelayanan yang abang bilang tadi, saya belum tahu bentuk pelayanan yang terbaik bagi Grab itu seperti apa, karena pada dasarnya yang namanya driver itu sebenarnya sudah mengutamakan pelayanan dengan customer seharusnya. Nah, jadi yang mau saya bahas pertama ini, saya juga udah konfirmasi kemarin sama ketua, waktu kita lagi dalam perjalanan dengan penumpang, yang pasti kalau kita diajak komunikasi dengan penumpang, kita pasti komunikasinya juga baik ya gitu. Tapi di perjalanan banyak hal yang membuat kita itu jadi semakin sensi dengan penumpang. Contoh, kita itu, Pak, singgah sebentar ke Indomaret. Pemikiran kita kalau udah ke Indomaret itu pasti lama. Nah, kita terus komunikasi, kira-kira lama enggak? Dia bilang enggak, tapi kita bisa sampai 5 menit. Itu sudah merugikan driver, satu di bensin, kedua di waktu. Nah, kalau kita tidak mau, memang komunikasi masih bagus Bang, tapi siapa yang tahu setelah dia turun, tutup pintu, bintang 1. Selama di perjalanan kita komunikasi bagus. Nah, satu contoh bukti, kemarin saya berapa bulan itu, 2 bulan saya bintang 5 nggak pernah turun Bang. Nah, saya bangga juga gitu dengan pelayanan saya. Tapi saat itu Bang, saya pernah dapat penumpang itu jam 10 malam itu daerah Simpang Selayang ke Tasbi 2. Dia minta singgah sebentar ke Perumnas Simalingkar. Posisi saya itu di Simpang Selayang Bang. Abang bayangkan Tasbi 2 dengan Simpang Simalingkar itu udah satu ke utara, satu ke selatan. Saya nggak mau Bang. Saya bilang, kenapa Bapak nggak pakai 2 tujuan? Nah, setelah saya drop off di mobil itu, dia udah diem. Padahal saya bagus komunikasinya dengan dia. Langsung saya komunikasi dengan teman-teman di Grab. Begitu saya turun, besok pasti bintang saya jatuh. Benar Bang, 4,98 sampai detik ini nggak naik-naik bintang saya. Makanya saya bilang, bagaimana standar pelayanan terbaik dari Grab buat driver? Begitu, itu Bang. Makasih Bang. Oke Bang, ini ada tambahan sedikit Bang buat abang yang di bagian Grab kode etik ya. Saya hanya minta ada pertimbangan dari Grab itu, apabila kita dikasih bintang 1, udah terjadi komunikasi yang tidak enak, minimal adalah pertimbangan untuk ke driver. Tadi seperti abang bilang, kita yang mitra ini ada SOP. Jadi saya kembali bertanya, SOP untuk CS itu ada nggak? Jadi jangan kita di sini disudutkan terus mitranya. Kalau memang mitra ada SOP, CS itu apa SOP-nya? Minimal begitu dia ngasih bintang 1, adalah feedback dari Grab kode etik yang menangani ini, konfirmasi ke kita. Jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman tentang masalah bintang. Jadi dua-dua tidak ada dirugikan gitu. Abang Grab yang bagian kode etik, ya itu aja saya kira. Oke, kita coba jawab ya Pak ya. Yang pertama tadi gimana sih sebenarnya layanan driver itu, kemudian kalau misalnya customer minta singgah gitu ya. Jadi untuk layanan driver itu Pak, sebenarnya kita tidak menerapkan hal yang macam-macam gitu kan. Yang pertama tadi seperti saya bilang, jangan lupa ucapkan senyum sama salam. Nah, salam dan ngobrol sama driver itu sebenarnya hanya di awal, di tengah, dan di akhir Pak. Jadi pertama jelas kita ucapkan salam dulu, selamat pagi, siang, atau malam gitu. Kalau bisa sebutin dulu namanya Pak. Misalnya kita lihat itu customer kita namanya Pak Ratno gitu kan. Ya kita tinggal sebutin selamat pagi Pak Ratno gitu kan. Kemudian konfirmasi tujuannya ke Sun Plaza ya Pak. Iya gitu katanya. Udah, jadi sejalanan jangan lupa sebutin kita sudah sampai ya Pak Ratno gitu kan. Habis itu minta dia cek barang-barangnya supaya tidak ada yang ketinggalan. Nah, kenapa kita minta dia cek barang-barangnya supaya di kemudian hari kita tidak mengalami kesulitan
tiba-tiba dia ngelapor barangnya ketinggalan gitu kan. Kemudian ucapkan lagi terima kasih Pak Ratno. Boleh juga ditambahi misalnya selamat beraktivitas. Sebenarnya cuma itu aja sih yang dimaksud dengan layanan itu. Kita nggak perlu muluk-muluk sih, cuman kita harus menggunakan misalnya sambil senyum gitu Pak. Jadi supaya customer itu senang. Nah kemudian kalau customer minta singgah itu kalau selama tidak terlalu jauh dari jalur pengantaran sebenarnya boleh aja gitu kan. Kalaupun memang tidak mau, mitra driver cukup menginfokan